Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mansyah, mahasiswa hukum pidana Islam lokal 5B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah politik hukum pidana yang kedua, yaitu tentang pengertian. Itu tentang pertama yaitu tentang pengertian politik kriminal menurut para ahli. Yang kedua, hubungan politik hukum pidana dengan politik kriminal. Yang ketiga, hubungan politik kriminal dan politik sosial. Keempat, penanggulangan kejahatan dengan kebijakan terpadu. Kelima, faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Terus yang keenam, perhatian PBB terhadap perkembangan kejahatan. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian politik kriminal menurut para ahli. Politik hukum pidana dapat juga disebut kebijakan hukum pidana atau penal atau pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, apabila dilihat dari aspek politik hukum, maka berarti politik hukum pidana itu mengandung arti bagaimana negara itu mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Nah, dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana yang sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain yaitu penal policy, criminal law policy, dan atau staffer politik dan staffer politik. Nah, sedangkan apabila dilihat dari aspek politik kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Nah, selain itu, pengertian pembaharuan hukum pidana, politik hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan organization of the control of crime by society. Nah, kemudian sedangkan menurut G. Fitter criminal policy is the rational organization of the social relation to crime. Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan yang harus digunakan dalam politik hukum pidana yaitu selain pendekatan yuridis normatif, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual atau empiris yang berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, bahkan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya, dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Kemudian nomor yang kedua itu tentang hubungan politik hukum pidana dengan politik kriminal. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, yaitu sebagai dasar negara, dan juga yang merupakan politik atau kebijakan sosial bangsa Indonesia. Untuk terwujudnya politik sosial tersebut, maka perlu didukung sepenuhnya oleh politik perlindungan masyarakat. Di era modern dan globalisasi ini, salah satu sarana yang ampuh untuk melindungi kehidupan masyarakat adalah melalui kebijakan penegakan hukum
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari politik hukum bangsa Indonesia. Kebijakan penegakan hukum ini meliputi semua bidang hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, baik yang bersifat publik maupun privat, untuk melindungi masyarakat dan aktivitas kejahatan. Di dalam hal ini, modus operandi kejahatan yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Maka perlu dirumuskan kebijakan kriminal yang menurut Marx sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. The rational organization of the control of crime by society. Nah, kemudian dilihat dari tujuannya, pembaruan hukum pidana adalah bagian dari politik kriminal. Dalam kaitan ini, menurut Sudarto, tujuan utama dari pembaruan hukum pidana adalah penanggulan kejahatan. Pengertian ini sama dengan pengertian politik kriminal sebagai kejahatan. Pengertian ini sama dengan sebagai bagian dari upaya penanggulan kejahatan melalui sarana penal. Maka pembaruan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari pembaruan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat. Terus yang ketiga, hubungan politik kriminal dan politik sosial. Dalam kaitan ini, menurut Barda Nawawi Arif bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang penal polisi yang merupakan bagian dan terkait erat dengan law enforcement polisi, criminal polisi, dan social polisi. Ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan upaya rasional untuk memperbarui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Kemudian merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, dan merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai atau menjunjung tujuan nasional, yaitu social defense dan social welfare. Terus yang keempat adalah penanggulangan kejahatan dengan kebijakan terpadu. Nah, kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan sarana penal, melainkan juga menggunakan sarana non penal. Tujuan utama usaha non penal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Usaha-usaha ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali, mencakup seluruh sektor kehidupan nasional. Pembuatan peraturan perundang-undangan pidana tanpa memperhatikan rujukan sebagaimana tersebut di atas akan menghasilkan peraturan perundang-undangan pidana yang hilang sifat hukum pidananya. Bahkan perundang-undangan dimaksud dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan secara terselubung, melegalisasikan kejahatan. Nah, kemudian untuk yang 5 yaitu faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori berbeda dengan teori-teori lainnya. Teori-teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dan aspek sosiologi tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu pertama, anomie atau ketidaknorma atau strain atau keterangan. Kemudian cultural defense, ketiga social control atau teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pendekatan kekuatan social forces yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal
aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal dalam berhubungan. Ada pengadut teori Alumni beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai-nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam bidang ekonomi. Terus untuk yang keenam yaitu perhatian PBB terhadap perkembangan kejahatan. Lihat dari tujuannya, pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari politik kriminal. Dalam kaitan ini, menurut Sudarto, tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan. Pengertian ini sama dengan pengertian politik kriminal. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pemindanaan tersebut merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Oleh karena itu, pada tahap formulasi menempati kedudukan strategis dalam proses pemberian pidana. Hal ini disebabkan pada tahap formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya agar tujuan pemidanaan dapat terwujud. Adanya politik hukum pidana yang disusun secara komprehensif tersebut diharapkan kebijakan sosial berupa hukum pidana yang disusun secara komprehensif tersebut diharapkan kebijakan sosial berupa masyarakat adil dan makmur atau kesejahteraan sosial dapat terwujud. Menurut Piagam PBB, salah satu tujuan utama dari PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka PBB melakukan upaya-upaya untuk menangani berbagai kasus pelanggaran terhadap HAM yang dinilai dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Peran untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan oleh Dewan Keamanan sebagai salah satu organ utamanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.